Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fatahu salatun faka'annama wutira anhu wa maluhu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Masih dalam minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan Allah. Semoga setiap amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sami'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah sedang salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan kajian kita bulan yang lalu, Quran surat Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kata Allah, penghuni neraka jahanam paling banyak itu adalah kalangan jin dan manusia. Apa dosa mereka? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, punya kalbu, tapi tidak mau mengusahakan hati mereka. Salah satu yang diusahakan bulan yang lalu sudah saya sampaikan adalah sifat kesabaran. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau mengusahakan hati mereka. Karena seluruh para nabi ini turun ke muka bumi ini untuk memperbaiki hati manusia. Selanjutnya Allah mengatakan walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka punya penglihatan, tapi tidak menggunakan mata dan penglihatan mereka untuk melihat kebesaran Allah. Makanya iman itu terbagi dua. Ada iman yang didapat lewat mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersusah-susah, bersungguh-sungguh, berlelah-lelah, berletih-letih, lanahdiyannahum subulana. Allah akan buka pintu-pintu hidayah, pintu-pintu keselamatan. Yang kedua, iman dengan cara musyahadah. Musyahadah ini melihat kehebatan Allah. Para nabi, para rasul itu melihat langsung kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Satu orang nabi dari keturunan Bani Israel. Nabi itu keturunan dari Bani Israel. Nabi itu bernama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini namanya disebut cuma 4 kali dalam Al-Quran. Dalam sejarah Qasasul Anbiya diceritakan bahwa Nabi Yunus alaihissalam ini diturunkan di daerah Irak. Ada yang mengatakan daerah itu Mosul atau Nainawa. Tapi tidak ada kepastian di mana tepatnya. Tapi yang jelas Yunus alaihissalam diturunkan di daerah Irak. Nabi Yunus alaihissalam adalah nabi yang dengan keikhlasannya mengakui dengan kesadarannya akan semua kesalahannya, dan ini menjadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Yunus alaihissalam, nasabnya itu tersambung kepada kakeknya Ibrahim alaihissalam. Jadi seperti yang saya sampaikan, tidak ada satu nabi yang nasabnya terputus dengan nabi lain. Semua nabi itu nasabnya tersambung dengan para anbiya alaihissalam. Yunus alaihissalam nasabnya itu tersambung kepada Ibrahim. Ibrahim alaihissalam nasabnya tersambung kepada Adam alaihissalam. Dari mana jalurnya Nabi Yunus alaihissalam? Kita naik ke atas dulu untuk menyegarkan ingatan. Adam alaihissalam punya anak 40 orang. Di antara 40 orang tadi, satu anak diangkat jadi Nabi, Sis alaihissalam. Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mahlail, Mahlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Idris punya keturunan Mutasalli, Mutasalli punya anak Lami, Lami punya anak Nuh alaihissalam. Nuh punya 4 orang anak, Kan'an, Sam, Ham, Yafid. Kan'an dihancurkan Allah, tinggal 3 anak, Sam, Ham, dan Yafid. Dari Sam lahir anak Arfaksad. Arfaksad punya anak Saleh, Saleh punya anak Abil, Abil punya anak Falik, Falik punya anak Ra'u, Ra'u punya anak Sarud. Dari Sarud ini punya anak Nahur, dari Nahur ini punya anak diberi nama Azar, atau ada yang menyebutnya Tarah, atau ada yang menyebutnya Tari. Azar, Tarah, Tari ini punya anak namanya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim punya 4 istri, salah satu istrinya bernama Sarah. Sarah punya anak Ishak Nabi, Ishak punya anak kembar. Salah satu kembarannya diangkat jadi Nabi, Yakub alaihissalam. Yakub punya anak 12 orang, salah satu di antara 12 orang tadi diangkat langsung jadi Nabi, Yusuf alaihissalam. Saudara Nabi Yusuf alaihissalam adalah Benjamin. Benjamin punya anak Abu Makta, Abu Makta punya anak Matta, Matta punya anak Yunus alaihissalam. Maka dikatakan Yunus bin Matta, bin Abu Makta, bin Benjamin, bin Ishak, bin Yakub, bin Ibrahim, bin Tara, bin Nahur, bin Sarud, bin Ra'u, bin Abil, bin Falik, bin Saleh, bin Arfa, bin Sam, bin Nuh, bin Lami, bin Mutasalli, bin Idris, bin Yarid, bin Mahlail, bin Qainan, bin Anusi, bin Sis alaihissalam, bin Adam alaihissalam. Itu jalur Nabi Yunus alaihissalam. Maka Yunus itu Nabi dari keturunan Bani Israel. Nabi Yunus diturunkan oleh Allah untuk satu kaum, jumlah kaumnya banyak. Mi'ati alfi, 100.000. Allah ceritakan dalam Quran, umat Nabi Yunus ini jumlahnya 100.000. Berdakwahlah Nabi Yunus alaihissalam kepada kaumnya, qul la ilaha illallah tuflihun. Ajak manusia kepada Allah. Berhari-hari Nabi Yunus berdakwah, tidak satu pun kaumnya yang mau beriman kepada Allah. Jadi memang sunnah dakwah itu memang seperti itu. Kita berdakwah, ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang menerima, ada yang tidak. Dan itu sunnatullah. Dan menjadi instrumen dalam dakwah. Ada yang menerima, ada yang menyukai, ada yang membenci. Itu biasa saja. Maka berdakwahlah Nabi Yunus alaihissalam kepada kaumnya. Ketika dakwah Nabi Yunus kepada kaumnya tidak diterima oleh kaumnya, maka sesuai aturan main dari Allah, setiap para nabi berdakwah, kalau dakwahnya tidak diterima, maka nabi itu akan mengeluarkan ancaman. Ancaman akan dikeluarkan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, kaumnya tak menerima dakwahnya, maka Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan ancaman kepada kaumnya, wahai kaumku, berimanlah kalian kepada Allah, jika tidak akan datang azab yang sangat pedih kepada kalian. Sampai-sampai Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, wa qala Nuh ya Rabb la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, jangan biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi. Yunus pun sama. Maka disampaikan Nabi Yunus alaihissalam kepada kaumnya, wahai kaumku, berimanlah kalian kepada Allah, jika tidak akan datang azab dari akhirat yang sangat pedih kepada kalian. Tapi kaumnya tidak percaya. Maka Nabi Yunus pun mendakwahkan kaumnya kembali dan memberikan ancaman untuk yang kedua kalinya. Diceritakan dalam Qasasul Anbiya yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Apa kata Nabi Yunus kepada kaumnya? Wahai kaumku,
berimanlah kalian kepada Allah. Jika tidak, dalam 3 hari azab akan datang menimpa kalian. Sudah mulai dibatasi 3 hari. Kaumnya cuek saja, tidak peduli. Kalau 3 hari ukuran sekarang berarti hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa. Hari Ahad Nabi Yunus mengatakan itu. Ahad ini biasa saja, tidak ada tanda-tanda azab datang. Hari Senin, tanda-tanda azab juga tidak datang. Nabi Yunus mulai stres. Takut jangan-jangan apa yang disampaikannya tidak tepat dan rakyatnya makin meninggalkannya. Kaumnya manggil meninggalkan Yunus alaihissalam. Pada hari yang ketiga, hari Selasa, kalau diibaratkan kita hari ini, maka Nabi Yunus alaihissalam tidak melihat tanda-tanda azab itu datang. Nabi Yunus telah pergi meninggalkan kampungnya, menyeberangi lautan, menaiki kapal pedagang dan penumpang. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Nabi Yunus alaihissalam pergi dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, dia ajak kaumnya taat, tapi kaumnya tidak mau taat. Dia berikan ancaman azab akan datang, tapi azabnya juga datang. Nabi Yunus kecewa. Dalam kekecewaan, kesedihan itu Nabi Yunus meninggalkan rumahnya, minggat, berangkat. Maka apa kata kaum Nabi Yunus? Yunus mengatakan azab itu akan datang pada hari ketiga. Sekarang sudah 3 hari dia mengatakan, tapi tanda-tanda azab juga tidak nampak. Maka dilihatlah oleh kaum Nabi Yunus alaihissalam, awan yang dari cerah berubah menjadi gelap. Petir-petir mulai menyambar. Kemudian awan-awan hitam mulai berada di atas kepala mereka. Kaum Nabi Yunus mulai ketakutan. Maka seluruh kaum Nabi Yunus alaihissalam yang 100.000 tadi bersepakat mendatangi rumah Nabi Yunus alaihissalam. Dia tak tahu Nabi Yunus telah minggat. Nabi Yunus telah berangkat. Dia datang ke rumah Yunus alaihissalam. Apa yang terjadi? Ketika datang kaumnya ke rumah Yunus alaihissalam, dilihat oleh kaumnya Yunus alaihissalam sudah tidak ada di rumah mereka. Kata kaumnya, kalau seperti ini kejadiannya, berarti apa yang disampaikan Yunus itu benar. Kalau seandainya apa yang disampaikan Yunus itu tidak benar, tentulah Yunus akan berada di rumahnya. Tapi hari ini kita cari Yunus, Yunus tidak ada di rumahnya. Itu tandanya azab akan datang. Maka seluruh kaum Nabi Yunus ketika itu, laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang tua, dipisahkan, mereka berpisah. Kemudian membentuk perkumpulan yang sangat besar. Binatang-binatang mereka pisahkan antara anak dan induknya, antara betina dan jantan. Berkumpullah mereka. Kemudian mereka bertaubat kepada Allah. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Tidak ada satu kampung yang beriman kepada Allah yang kami selamatkan mereka dari azab yang sangat pedih, kecuali kampungnya Yunus alaihissalam. Tidak ada kampung yang kami selamatkan, kata Allah, kecuali kampungnya Nabi Yunus alaihissalam. Tapi memang hebat Allah. Allah itu kalau bahasa kita bukan ngeprank hambanya. Kalau ngeprank itu tidak tepat untuk Allah. Tapi begitulah siklus Allah untuk menjaga hati kita ini. Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya karena kaumnya tak beriman. Kemudian menjanjikan kepada kaumnya azab akan datang, tapi azab juga tidak datang. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Selama Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, kaumnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat setaubat-taubatnya. Nabi Yunus tidak tahu. Dia terus berangkat dengan kapal. Karena ada mitos ketika itu, kapal yang berlayar di tengah lautan gelombang yang sangat tinggi, berarti ada penumpang yang bermasalah. Diundilah. Diundi yang pertama, undi yang kedua, undi yang ketiga, tetap Nabi Yunus namanya yang keluar. Maka dilemparkanlah Nabi Yunus dari atas kapal. Apa sebabnya? Kata ulama, pertama, Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya belum diperintahkan Allah. Beda dengan kaum Lut. Kaum umat Nabi Lut, Allah perintahkan, wahai Lut, tinggalkan Sodom ini sebelum azan subuh, sebelum subuh berkumandang. Sebelum subuh fajar terbit, kamu tinggalkan Sodom ini. Kamu bawa anak, kamu bawa istri, dan kemudian kamu jangan mantang ke belakang. Allah perintahkan Lut untuk meninggalkan perkampungan Sodom. Tapi maaf, untuk Yunus alaihissalam, Allah belum perintahkan untuk meninggalkan kaumnya. Maka Nabi Yunus telah meninggalkan kaumnya. Sampai di atas kapal, Allah murka. Allah keluarkan nama Yunus alaihissalam dengan 3 kali undian. Kemudian Yunus dilemparkan dari atas kapal.
Ketika dilemparkan di atas kapal, apa kata Allah? Allah perintahkan kepada ikan yang besar. Ikan besar itu dikatakan, maka Yunus ini punya nama banyak. Yang pertama Yunus alaihissalam. Yang kedua nama Yunus sahibul hud, sahabatnya ikan besar. Yang ketiga Allah menyebut dengan nama wazannun, ikan paus. Maka ketika Yunus alaihissalam dilempar dari atas kapal, Allah perintahkan kepada ikan paus, wahai ikan, itu makan telan itu Yunus, telan itu kekasihku. Tapi ingat, kau jangan hancurkan badannya dan jangan patah-patahkan tulangnya. Maka dimakanlah oleh ikan yang sangat besar. Sebagian kisah menceritakan bukan hanya ikan yang memakannya, ikan besar dimakan oleh ikan besar. Ketika Nabi Yunus ditangkap oleh ikan yang besar, ikan yang memakan ini dimakan lagi oleh ikan yang besar. Ini yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, bahwa dalam kegelapan zulumat yang sangat luar biasa, beradalah Nabi Yunus alaihissalam dalam 3 kegelapan. Pertama, kegelapan dalam perut ikan. Yang kedua, kegelapan di dasar lautan. Yang ketiga, kegelapan di waktu malam. Rasa sempit, rasa sesak. Apa dosa Nabi Yunus? Meninggalkan kaumnya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita, Pak. Jangan tinggalkan medan dakwah kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, dakwah kita ini mau diterima atau tidak, beristiqomahlah kepada Allah. Karena kita tidak butuh penilaian manusia. Hebatnya, Pak, setelah Yunus alaihissalam dimakan oleh ikan yang sangat besar, sebagian para ulama mengatakan ada 3 hari 3 malam, sebagian lagi mengatakan 7 hari 7 malam, sebagian lagi mengatakan 40 hari 40 malam. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan oleh ikan yang besar tadi. Apa yang terjadi? Ketika Nabi Yunus keluar dari perut ikan yang besar, Nabi Yunus bertanya kepada orang-orang mengenai kondisi kampungnya. Bagaimana kampung saya, Nainawah? Apa kata orang? Kampungmu baik-baik saja. Bagaimana keadaan kaumku? Kata mereka, kaummu baik-baik saja. Nabi Yunus tidak tahu kaumnya itu telah bertobat, dan kena tobatnya itu mereka telah diselamatkan oleh Allah. Nabi Yunus takut untuk kembali. Kenapa? Karena ucapan Nabi Yunus 3 hari, dia merasa azab tidak turun dalam waktu 3 hari. Begitu Allah nak menata, kaumnya bertaubat kepada Allah, azab tak jadi datang. Nabinya takut pulang, kena takut dianggap pembohong. Begitu Allah nak menata schedule nih, Pak. Jadi mohon maaf, Allah ini nak menata hati kita. Allah nak bolak-balikkan hati kita. Sama seperti kisah Ibrahim alaihissalam. Sama seperti kisah Musa alaihissalam. Ditanya oleh Allah, wahai Musa, apa yang ada dalam genggamanmu itu? Kata Musa, hiya asaya, ini tongkatku ya Allah. Kata Allah, apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Kata Musa, hiya asaya, ini tongkatku ya Allah. Dengan tongkat ini aku bisa berjalan. Dengan tongkat ini aku mengambil daun-daunan. Dengan tongkat ini aku bisa mengembala hewan ternak. Dengan tongkat ini aku bisa bersandar. Tongkat ini, tongkat ini, tongkat ini, tongkat ini. Allah bertanya 1, tapi dijawab oleh Nabi Musa dengan 10 jawaban. Allah paling benci dengan jawaban keakuan. Sama dengan kita hari ini. Apa pekerjaan, Pak? Saya tidak ada kerja, Pak. Cuma ada sawit. Sawit saya 10 kapling. Kalau gara-gara sawit inilah anak saya bisa sekolah. Gara-gara sawit inilah saya bisa bangun rumah. Gara-gara sawit inilah saya bisa berangkat haji dan umroh. Sama. Allah tanya dengan Musa, apa yang ada di tanganmu? Ini tongkat ya Allah. Dengan tongkat aku bisa mengambil daun-daunan. Dengan tongkat aku berjalan. Dengan tongkat aku bersandar. Dengan tongkat aku bisa mengembala hewan ternak. Apa kata Allah? Wahai Musa, lemparkan itu tongkatmu. Dilempar oleh Musa alaihissalam. Berubahlah tongkat itu, berubah jadi ular yang sangat besar. Kemudian ular itu mengejar Nabi Musa. Dalam Qasasul Anbiya diceritakan berapa lama Nabi Musa dikejar ular yang besar di semenanjung Sinai, di Bukit Tursina, 3 hari 3 malam. Apa kata Allah? Wahai Musa, kamu jangan takut. La takhaf, jangan takut. Tangkap itu ular. Ditangkap oleh Nabi Musa ekornya. Kata Allah, jangan ekornya, kepalanya pegang. Begitu Allah nak merubah mindset dan hati Musa, bahwa segala sesuatu itu bergantung pada Allah. Dan kehidupan kita pun sama. Yunus alaihissalam pun telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang dulu, Pak, menyaksikan kehebatan Allah dengan mata kepala mereka. Yunus menyaksikan ikan paus, Musa alaihissalam menyaksikan tongkatnya bisa membelah lautan. Ibrahim alaihissalam menyaksikan bahwa dirinya tidak terbakar dalam api yang sangat besar, dan kaumnya Bani Israel ketika itu menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah iman mereka bertambah? Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar dari kisah Anbiya alaihissalam. Apa kisah pelajaran yang kita ambil dari Nabi Yunus alaihissalam?
Satu, Nabi Yunus alaihissalam mengakui setiap kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Itu yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wazannuni. Dan ingatlah ketika Yunus alaihissalam izzahaba mughadiba. Dan ketika Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal, dalam keadaan marah, dan lain sebagainya. Maka Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan yang sangat besar sekali. Berada dalam perut ikan dalam keadaan zulumat, dalam keadaan kegelapan dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini bacanya bukan baca biasa. Kata ulama, kalau kalian baca doa ini, dahulu Nabi Yunus merasa kesulitan dalam ikan yang sangat besar. Hari ini umat Nabi tidak masuk dalam perut ikan yang besar. Tapi ada masalah yang datang dalam kehidupan kita, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita susah, yang membuat kita luar biasa. Kalau kalian baca doa ini, maka rahmat Allah pasti. Setelah ayat ini Allah katakan fastajabna. Kami kabulkan dengan cepat doa Nabi Yunus alaihissalam. Apa doanya? La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Allah. Engkaulah yang maha agung ya Allah. Engkaulah yang maha pemberi rezeki. Engkaulah yang kaya ya Allah. Tidak ada satupun yang bisa menandingimu. Subhanaka. Maha suci engkau ya Allah. Engkau bisa melakukan apa saja di luar batas kemampuan kita. Inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, kami berbuat zalim. Berapa banyak uang masjid yang kami makan ya Allah. Berapa banyak harta orang yang kami ambil ya Allah. Berapa banyak tanah orang yang kami rampas ya Allah. Berapa banyak hak orang yang kami ambil ya Allah. Berapa banyak dosa dan maksiat yang kami kerjakan. Kalau ini dilakukan oleh umat pada hari ini dengan perasaan dan sikap Nabi Yunus alaihissalam ketika berada dalam perut ikan, pasti fastajabna. Allah pasti akan segera mengabulkan keinginan-keinginan kita. Maka kita belajar dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang tidak bisa diperbuat oleh Allah? Hari ini sudah lelah Pak, kita beribadah kepada Allah, maka timbul rasa frustasi dalam kehidupan ini. Seolah-olah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Hati-hati. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Kita yang hadir pada zuhur hari ini, saya pesankan buat kita. Allah tak pernah lupa dengan kita. Allah tak pernah lupa dengan kita. Terkadang kita yang selalu melupakan Allah. Allah tahu dengan keinginan dan hasrat kita, apa kemauan kita. Tapi terkadang kita lupa bertanya apa inginnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama sering katakan kepada kita lahir bukan kemauan anak, bukan kemauan ayah ibu kita. Kita lahir bukan kemauan nenek moyang kita. Kita lahir bukan kemauan kakek datuk kita. Kita lahir ini murni karena kemauan Allah. Tapi nyatanya setelah kita lahir, apa yang kita tanya? Malah kita tanya kepada istri kita, apa mau istri kita? Apa mau anak-anak kita? Apa mau keluarga dan mertua kita? Kita lupa bertanya, apa maunya Allah dengan kehidupan kita ini? Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, gunakan masa yang semaksimal ini, yang sesempit ini di kehidupan dunia, untuk menjadikan diri kita yang terbaik di hadapan Allah. Kita tak lama di kehidupan dunia ini Pak. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya persoalan hidup. Sandarkan semua urusan ini kepada Allah. Kalau seandainya kita serahkan semua urusan ini kepada Allah, maka Allah lebih tahu cara jalan keluar untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan ini. Sudah capek kita menyelesaikan masalah dengan otak kita, Pak. Kita cari rezeki di tempat A, justru rezeki datang di tempat C. Kita cari rezeki di tempat D, justru rezeki Allah datangkan di tempat Z. Siapakah yang lebih hebat yang memberikan jalan keluar setiap masalah yang datang kepada kalian? Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kita bersama yang hadir pada siang hari ini, sama-sama kita jadikan diri kita yang terbaik di hadapan Allah. Walaupun terkadang kebaikan kita terkadang belum bisa dihargai oleh orang lain. Kita tak butuh penilaian manusia, kita butuh penilaian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan pada minha arba'atun hurum ini, pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala buat seluruh jemaah haji yang berangkat pada tahun ini. Semoga Allah berikan kesehatan pergi dan pulang, dan mudah-mudahan berangkat haji nanti pulang menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita yang tinggal hari ini berniatlah untuk bisa menunaikan ibadah umroh dan haji pada musim haji yang akan datang. Amin. Sambil menunggu masa itu, kita akan dekat pada hari raya Aidul Adha. Lakukanlah penyembelihan hewan kurban. Sekali lagi saya katakan, lakukanlah penyembelihan hewan kurban. Penyembelihan hewan kurban itu adalah ibadah tahunan, bukanlah ibadah ceng-cengan.
tahun ini saya sudah berkorban, tahun besok saya off dulu. Tidak. Makanya Nabi ketika berkorban pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, apa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi membaca doa Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma haza Muhammad. Ya Allah, ini pengorbanan atas nama saya Muhammad. Wa ahli Muhammad, dan ini korban untuk keluarga Muhammad. Yang kemudian yang ketiga, wa ummati Muhammad, umat Nabi Muhammad yang belum bisa berkorban sampai hari kiamat. Kata ulama, ini menjadikan bahan rujukan buat kita bersama. Kalau ingin berkorban dari pribadi masing-masing, silakan. Jika tidak sanggup pribadi masing-masing, satu orang atas nama satu keluarga, dan niatkan pahala untuk ahli bait kita sekeluarga. Keluarga itu boleh ada yang hidup, ada yang mati. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingatkan kepada kita bersama, berbuatlah yang terbaik di kehidupan dunia ini. Padi yang kita tanam belum tentu akan tumbuh, apalagi padi tidak pernah kita tanam. Kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang ke masjid belum tentu akan selamat, apalagi kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.